Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya dalam usaha. Kita ketahui bahwa usaha makanan tradisional saat ini menjadi usaha yang memiliki peluang yang sangat tinggi. Nah, sebelum kalian melakukan usaha, perlu dilakukan sebuah riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Kemudian hasil riset ini dipakai untuk merancang kegiatan usaha kalian. Nah, perencanaan usaha itu dapat terwujud apabila didukung oleh sumber daya yang dapat mendukung berjalannya usaha. Nah, menurut Wikipedia, sumber daya itu apa? Nah, sumber daya itu adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik atau intangible. Ketika seseorang memutuskan untuk membuka usaha, maka kesiapan mental saja itu tidak cukup. Ada sumber daya yang dibutuhkan agar usaha tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kita ketahui bahwa sumber daya itu ada 6. Kita kenal dengan istilah 6M. Yang pertama yaitu man, itu artinya manusia. Yang kedua money, artinya uang. Kemudian yang ketiga machine, artinya mesin. Kemudian yang keempat method atau cara. 5 material, itu bahan baku. Yang keenam market atau pemasaran. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu man. Man atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting dalam berwirausaha. Manusia merupakan unsur manajemen agar tercapai tujuan perusahaan. Tanpa adanya manusia, maka perusahaan tidak ada yang menggerakkan. Contohnya misalnya direktur, manajer, bendahara, tenaga kerja, sales, marketing. Masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Tanpa adanya mereka, maka perusahaan itu akan berhenti. Kemudian yang kedua yaitu money. Money atau uang. Kalian tahu bahwa uang itu merupakan unsur yang sangat penting dalam usaha. Uang atau modal itu merupakan unsur yang tidak dapat kita abaikan. Dengan uang, maka dapat diketahui nilai besar kecilnya hasil kegiatan. Untuk itu, uang merupakan faktor yang penting karena segala sesuatu dapat diperhitungkan. Misalnya, dengan adanya uang, maka pembayaran gaji akan dapat terlaksana. Kemudian terjadilah transaksi jual beli, kemudian pembelian alat, kemudian kegiatan transportasi, kegiatan promosi, perawatan alat dan mesin, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan tanpa adanya uang maka perusahaan juga akan macet. Sehingga money atau uang itu juga mutlak dibutuhkan dalam suatu usaha. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Dalam menjalankan usaha makanan tradisional atau usaha apapun, ketersediaan bahan baku itu sangatlah penting. Jangan pernah mengambil suatu usaha yang sulit untuk mendapatkan bahan baku. Karena bahan baku itu sangat penting. Sehingga Anda dapat menjalankan usaha itu dengan lancar. Tanpa adanya bahan baku, maka Anda atau kalian tidak bisa memproduksi suatu produk.
Oleh karena itu, manajer perusahaan perlu menyediakan bahan baku dengan pengangkutan yang murah. Karena semakin biaya produksinya murah, maka bahan baku itu juga dapat ditekan, sehingga tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Selanjutnya adalah metode. Metode atau cara. Dalam pokok bahasan ini, metode merupakan cara perusahaan memproses produk atau membuat produk. Suatu perusahaan di bidang makanan harusnya metode sebagai salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Karena apa? Dengan adanya metode atau cara yang tepat atau sesuai, maka kualitas produk itu bisa dicapai. Metode ini menyangkut proses produksi ataupun administrasi perusahaan yang sangat panjang. Selanjutnya yaitu machine. Machine atau mesin atau peralatan. Peralatan di sini sangatlah penting untuk mendukung proses produksi. Tanpa adanya machine, maka proses pembuatan sebuah produk itu tidak bisa dijalankan. Dalam usaha pengolahan makanan tradisional, peralatan perlu disiapkan agar produk makanan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tanpa adanya peralatan yang mendukung, maka produk yang dihasilkan tentunya juga tidak akan berkualitas. Yang terakhir, setelah kalian membuat produk, maka tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya yang terakhir, yaitu market atau pemasaran. Sumber daya mendukung usaha makanan daerah semua terpenuhi apabila ada sebuah produk. Tetapi jika produk ini tidak mampu ke tangan konsumen, maka dikatakan perusahaan itu mengalami kegagalan. Seorang wirausahawan, marketing itu sangatlah penting agar produk kita mampu terjual. Jika produk tidak mampu terjual, maka proses kerjanya akan terhenti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 6M itu sangatlah penting dalam menjalankan sebuah usaha. Sehingga masing-masing sumber daya itu saling terkait. Demikian pokok pembahasan sumber daya yang bisa saya sajikan. Kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.